yang tidak terlihat, nantinya di 2023 penemuan harta karun di Indonesia kebuka di salah satu tempat yang lumayan terkenal nanti. Bersama saya Dewi Susilo dalam berbagi cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita menarik dari tamu spesial saya. Kali ini kita akan bersama sekali lagi dengan kekasih hati saya, Mas Igor Otadan. Halo Princess, apa kabar? Ini yang Kekasih paling hati, ya? yang paling nggak nguatin kekasih hati. Loh, kekasih ini tidak selalu dihubungkan dengan pasangan, Iya, bisa toh, ya. persaudaraan, pertemanan. Kayaknya itu tuh Mas Igor zaman-zaman begini tuh orang nggak boleh terlalu lebay kali ya. Yes. Guyon sidik salah. Iya. Ya tuh. Los. Mas Igor. Ya, Princess. Dengan apa ya? Kembali lagi kalau bersama Mas Igor itu kan kita seringkali orang berharap mendapatkan sebuah solusi. Yes. Di mana kita tahu pandemi lagi-lagi ya Mas. Iya. Karena dalam kehidupan sendiri problem itu kan banyak sekali. Iya. Apalagi pandemi ditambah lagi ya Mas. Kemudian saya mau tanya dari kemarin nih episode kita yang kemarin, saya selalu bertanya Mas, ada apakah nih 2022 yang tersisa nih, ada yang syirem apa gitu loh Mas. 2022 tersisa ini aku melihatnya kabar duka, kabar kematian itu lebih jarang kita dengar. Tapi kalau yang kemarin kan banyak duka dari virus, dari wabah. Betul. Di 2022 akhir ini saya ada pandangan, sebelumnya saya garis bawahi, semoga hanya pandangan saja dan tidak akan pernah terjadi. Ada satu gunung yang bangkit lagi. Bisa dikatakan itu bencana lumayan gede. Wow, di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa atau luar negeri? Di luar Jawa. Di luar Jawa. Di luar Jawa. Wow. Padahal kita kalau melihat ya Mas, banyak terawangan-terawangan yang mengatakan Pulau Jawa terbelah dan sebagainya ya Mas ya. Ini kan kemungkinan. Kita nggak ngerti tahun berapa. Oh, siap. Apakah 100 tahun yang akan datang? Apakah 1000 tahun yang akan datang? Pastinya pasti. Karena apa? Letak tanah ini kan pasti bergerak. Belum lagi ada geseran-geseran, gempa bumi. Pasti itu yang namanya terpisah itu pasti. Tapi kan kita nggak ngerti Kapannya? apakah 100 tahun, apakah 1000 tahun yang akan datang, kita nggak paham di situ. Wow. Nah ini kita kalau orang awam ini Mas Tigor, kalau mendengar hal-hal yang seperti itu tuh takut dulu ya Mas. Padahal hidup memang sudah digariskan ya Mas, tinggal tunggu waktunya. Keren Mas Tigor. Terus menghadapi gunung meletus ya pasti kita akan pindahan ya Mas ya. Apa untuk kehidupan? Saya rasa kawan-kawan yang mendengar berbagi cerita pasti setiap ketemu Mas Tigor ini pasti pingin tanya apa solusi bagi kehidupan. Jadi kita masih seputar gunung ya, Mbak ya. Saya tadi melihat ada satu gunung di luar Jawa yang nantinya akan bangkit. Bangkit dalam artinya entah erupsi, entah meletus, entah seperti apa. Ini yang di luar Jawa. Cuma saya ingin mengingatkan, sesuai dengan pandangan saya, siapapun berpendapat silahkan. Yang lagi saat ini tercium memang Gunung Merapi. Jika Merapi ini akan meletus, arahnya itu ke arah selatan, lewat jalurnya Sungai Kuning. Wow. Jadi apinya, batunya lebih banyak ke arah selatan. Jikalau Merapi meletus di 2022, tapi kita pribadi manusia berharap meletus pasti ya. Jangan sampai dampaknya ini lebih besar. Kita pelajari seperti halnya Semeru. Berapa korban di situ? Cukup banyak ya. Ya, kita masih membedah tentang gunung. Nah, Merapi sama Krakatau ini kayak timbangan.
mana yang berat. Jadi salah satu gunungnya hanya keluar wedus gembelnya, ini sebagai titik timbangnya, tengahnya. Yang ditimbang kanan kirinya, apakah Krakatau dulu, apakah Merapi dulu. Jika Merapi meletus, letusannya memang ke selatan. Dampak luar negeri itu juga ada nantinya. Jika itu menuju ke selatan. Ya, karena tingginya batu api itu lebih tinggi daripada letusan yang sebelumnya. Waspada jika nanti ada gempa di atas 8, itu ada di area Merapi, berarti itu pintu gerbang sudah mulai kebuka. Pintu gerbang sudah mulai kebuka dengan prediksi sekitar 40 sampai 80 hari setelah gempa skala 8. Lebihnya kita nggak ngerti. Ini hanya terawangan. Saya pribadi berharap terawangan tidak akan pernah terjadi. Cuma saya berpesan kepada siapapun, jangan sampai nyalain adat. Di setiap tempat ada yang namanya adat. Wah, iya itu. Budaya. Betul. Seandainya Merapi di situ ada ritual apa, lakukan. Tujuannya apa? Kita berdoa kepada Sang Pencipta alam. Jikalau ada dampak letusan tidak begitu besar. Kita jadi manusia jangan ngawur. Tanah kita gali terlalu dalam. Kita tutup terlalu dalam. Akhirnya apa? Berdampak buat kita sendiri gitu. Seputar gunung. Terkadang orang itu karena kekuatan sebuah kepercayaan kepada agama, itu bisa membutakan orang untuk menganggap menghargai alam, leluhur. Itu jadi seperti berlawanan dengan agama itu ya Mas ya. Jadi kadang orang lupa bahwa dalam sebuah kehidupan ini ada yang namanya berdampingan. Iya, maka dari itu kita jangan belajar hanya dalam satu sumber. Kita orang Indonesia, kita punya adat, kita punya adab di situ. Karena apa? Adab ini semakin berkurang. Padahal adab itu tidak hanya kepada manusia yang terlihat ya Mas, karena hidup kita berdampingan. Contoh, kalau Mae di sini duduk, ada orang jalan di depannya. Kata-kata permisi, nyuwun sewu itu sudah seakan-akan hilang. Nah, sama ketika hubungan kita dengan penjaga-penjaga tempat tersebut, penjaga-penjaga yang keramat, seakan-akan adabnya hilang. Ini sudah terjadi. Yang seharusnya tempat itu sakral menjadi brutal. Kenapa? Ulah tangan kita sendiri. Misal contoh, tempat yang disakralkan tiba-tiba menjadi tempat mesum. Wah, iya betul. Itu banyak sekali di sana. Siapa yang tidak marah? Mae punya rumah. Tiba-tiba didatengin orang itu datang dengan ngotorin rumahnya. Marah enggak? Iya, betul. Pasti marah. Nah, kita sebagai manusia harus memiliki dan memahami apa yang dikatakan hukum timbal balik. Kalau alam mau peduli dengan kita mau peduli ke alam seperti apa? Ini yang kurang. Karena apa? Ya enggak munafik. Orang zaman sekarang ini yang difikirkan hanya hawa nafsu. Nafsu pengen apa? Pengen kaya, pengen uang, pengen ini, pengen itu. Tanpa dia memahami dampaknya seperti apa. Berapa tempat tambang yang sekarang ini sudah terlalu dalam? Resikonya seperti apa nantinya? Nanti di tempat kita ditambang, dijual ke luar negeri, negerinya nyetok, kita nggak punya ya Mas ya? Betul. Kita menoleh ke belakang tentang kisahnya Lapindo. Terlalu dalam menggali, kurang tepat titik menggalinya, yang terjadi apa? Semburan lumpur menjadi masalah di situ, merendam beberapa desa. Nah, sama di 2020 kita loncat ya, di 2023 ada beberapa problem bencana yang diakibatkan dari galian yang terlalu vulgar, yang terlalu ngawur di situ nanti. Lebih parah dari Lapindo tersebut. 2023 ini awal, baru tahun baru sudah ada masalah besar. Tinggal berapa bulan? 6 bulan saja. 6 bulan saja. Betul. Mas Tigor, kita kembali lagi kepada menghargai leluhur, menghargai hidup berdampingan antara yang tidak terlihat mata, terlihat mata. Memang kita lihat kan fenomena pemahaman
kepada leluhur dan kepada kebudayaan Nusantara ini semakin tipis ya kepada anak-anak muda. Itu kesalahannya di mana ya Mas? Karena terkikis, karena jumlahnya ini lebih besar faktor modernisasinya. Modernnya ini lebih tinggi daripada tradisinya. Saya kemarin ke Bali, bangganya saya dengan orang Bali kenapa? Menghargai sama sekali, sangat menghargai di situ. Bahkan sama pohon pun sangat menghargai sekali. Ini contoh bahwa apa, manusia dengan alam memang butuh keseimbangan, harus balance nih. Jangankan ketumbuhan, kepada leluhur kita harus seimbang. Gimana caranya imbangkannya? Kepedulian tadi. Di Bali itu tanaman aja di kelambini ya Mas ya, ditutup kain gitu ada ya. Filosofinya semua, ada maknanya. Kenapa kita harus memberikan kepada alam? Karena alam memberikan kepada kita. Betul. Kita makan dari mana? Dari alam. Kita bikin rumah sumbernya dari mana? Dari alam. Kemewahan seperti ini, misal ini ada dinding, ada lantai, dari mana? Kita lantai pakai batu alam. Kalau kita tidak bisa memberikan ke alam, apa yang akan terjadi? Laut tidak seimbang, gunung tidak seimbang, daratan tidak seimbang. Terbukti kemarin Semarang berapa kali ada masalah. Betul Mas, saya sudah naik perahu berkali-kali. Jangan ramal Semarang pakai perahu lagi ya. Enggak. Betul Mas Tigor, memang semua itu melibatkan dan bersinambung dengan alam ya, bersinergi dengan alam. Seperti Mas Tigor tadi berbicara bahwa lantai pun dari batu alam ya. Iya. Kalau ini batunya saya bawa ke sini, cucunya ketinggalan kan sedih ya Mas. Iya. Ada yang diambil, ada yang diselesaikan. Siap, betul. Ibarat kita mau nanam singkong, singkong kita tanam, kita ambil akarnya. Akarnya kita ambil, kalau kita tidak menanam batangnya, tidak akan pernah terjadi singkong baru di situ. Nah, orang harus pintar. Akarnya diambil, batangnya ditancapkan, dari batang akan tumbuh tunas baru. Setelah tunas, akarnya pasti membentuk singkong baru. Karena apa? Harus ngalir kehidupan ini. Orang ngawur, tidak ada titik ngalirnya. Ini ngomong-ngomong tentang alam. Ngomong-ngomong tentang yang tidak terlihat, nantinya di 2023 penemuan harta karun di Indonesia kebuka di salah satu tempat yang lumayan terkenal nanti. Wow. Ciri-cirinya akan ditemukan satu batu besar. Satu batu besar. Kenapa kita barusan bilang batu, sekarang menemukan batu Menemukan besar? batu besar. Tapi ketika harta karun ini kebuka, kita harus ingat dengan salah satu peramal yang sangat terkenal di Nusantara, Sri Aji Joyoboyo. Jika sudah ditemukan titik batu besar di mana orang berkerumpul melihat batu tersebut, inilah tanda yang dinamakan akhir zaman. Itu ada. Waduh. Kita sudah melewati ciri-cirinya. Berarti 2023 bisa dikatakan mulai kita berjalan masuk ke masa akhir zaman ya Mas? Masa akhir zaman, 2024 perang besar di situ. Wow. Pandemi kemarin sudah dijelaskan di ramalan Joyoboyo, di tahun kembar, langgar bubrah, pasar sepi, pasar tidak berkumandang, sudah terjadi. Di mana kemarin ada pandemi COVID-19, orang beribadah pun dibatasi di situ. Ingat pada saat meledaknya Delta, seperti apa dunia? Kita sudah melewati jembatan tersebut. Karena apa? Titik akhir zaman ini sudah di depan mata. Ya, itu sebabnya saya berharap Mas Tigor sabar. Kita membuat sebuah konten di YouTube. Kita memberi pencerahan kepada para pemirsa YouTube kita bahwa kita ini sudah masuk ke masa akhir zaman ya Mas Tigor. Kemudian bagaimana para sedulur semua ini, sesama kita, saudara-saudara kita ini menghadapi kehidupan. Padahal dengan banyaknya kejadian-kejadian kemarin dari Pagebluk, pandemi, bahwa sektor area tengah itu belum pernah selesai. Banyak perang saudara nanti.
Banyak orang perang berebut tulang tanpa daging. Aduh. Apa yang direbutkan? Khasiatnya tulang apa toh? Kalau dagingnya tidak ada. Kegoblokan. Hanya orang bodoh yang berebut tulang tanpa daging. Itu ciri-cirinya. Wow. Dan tulang saya tanpa- berpesan kepada siapapun nanti, jika kita diberi hak di 2024, pintar-pintarlah. Jangan mudah pikiranmu, hatimu dikoyah dengan orang lain. 2024. Iya, ada. Wow. Kita ada hajat besar di situ. Ya betul, ada pesta demokrasi Pesta kita. demokrasi. Aduh. Betul Mas Besar. Tigor. Bagi seseorang yang kelak akan memimpin negara kita harus bisa ngemong, bahkan menjadi membebat luka, di mana kita semua warga negara Indonesia barusan melewati ya Mas Tigor ya masa-masa sulit. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Semoga nanti yang pucuk-pucuk pimpinan ini orang-orang yang bisa ngemong hati warga negaranya ya Mas Tigor ya. Iya. Wow, ada terawangan apa lagi Mas Tigor? Keresahanmu kepada negara ini apa, kepada sesama ini apa? Pesan-pesan yang pasti Mas Tigor harus cepat sembuh dulu. Aduh. Ini batuknya tak sembuh-sembuh dan malah Dunia. kali ini konten kita udah matching Hitam-hitam. ya, hitam. Hitamnya gitu ini ya. bukan hitam duka, tapi hitam kebahagiaan hitam yang kebahagiaan. Oh. Hitamnya pekat, misterius. misterius tapi bahagia. Ngomong-ngomong tentang misterius, memang di dalam kehidupan kita ini selalu berdampingan tentang yang namanya roh. Apa yang dimaksud di sini? Kadang orang mengatakan bahwa roh yang sudah meninggal, dia kembali sesuai dengan jalannya. Ya, ada yang hendak saya tanyakan itu Mas soal begitu. Kita melihat ya Mas Tigor fenomena dunia-dunia misterius dan supranatural ini di tengah kehidupan yang setelah melewati masa-masa susah, itu orang banyak mencari. Iya. Kita lihat film-film menakutkan itu sekarang laris manis ya, konten-konten soal dunia-dunia misteri itu makin banyak. Makin banyak. Bahkan orang dengan tegas ada yang berkata tidak boleh musyrik ya Mas. Betul ya Mas? Iya. Ada yang meramal tanpa adab. Iya. Kondisi orang susah diramal yang bikin tambah remuk redam gitu. Tapi itu laku gitu Mas Tigor. Nah yang mau saya pertanyakan sebetulnya ini, kita memang menghargai alam, menghargai leluhur, tetapi kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan gitu, Mas Tigor. Kemudian yang saya pertanyakan, ini mereka ini banyak bermain di supranatural, roh. Ya. Apakah orang yang sudah meninggal, rohnya bisa kembali lagi berbicara lewat tubuh orang, misalnya berbicara lewat tubuh saya gitu? Kira-kira? Kalau secara langsung tidak bisa. Jadi misal gini, ada seseorang yang dibunuh, jenazahnya tidak ditemukan, ya. Terus ada beberapa orang berusaha menggali di mana jenazahmu dengan mendatangkan jenazah tersebut, roh tersebut dimasukkan ke tubuh seseorang, lalu dia menceritakan saya dibunuh, yang bunuh ini, yang bunuh itu. Itu sebenarnya secara tidak langsung bukan dia yang menjelaskan. Ada jembatan lain. Karena apa? Tuhan ini menciptakan sesuai dengan aslinya seperti apa. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, jin itu sudah dibentuk dulu. Terbentuk dulu. Dan itu ada. Terhasutnya Adam dan Hawa sampai jatuh ke dalam dunia. Siapa yang menghasut? Jin yang bersosok ular. Sudah dijelaskan sama Tuhan. Adam dan Hawa, ini sudah saya siapkan. Ini sudah disiapkan beberapa makanan di sini. Tapi jangan sekali-kali yang namanya makan buah kuldi. Tetapi Adam dan Hawa memakannya dari hasutan jin yang menyerupai ular tersebut. Nah, sama di zaman kita pun jin itu juga seperti itu, membuat simpang siur.
Nah, kita sebagai manusia pinter-pinterlah yang namanya mencerna apa informasi yang didapat. Bener enggak? Terus logisnya seperti apa? Logikanya seperti apa? Itu memang benar-benar ada. Bisa masuk ke tubuh seseorang? Tidak bisa secara langsung. Kalau jinnya bisa. Tapi kalau orang yang Setelah meninggal? setelah meninggal masuk ke tubuh orang, dia tidak bisa. Karena apa? Itu beda. Dunianya sudah Jin diciptakan yang menjadi jin. Tidak ada ceritanya Mak Dewi meninggal terus ikut golongan jin, beda. Kalau tidak ada yang namanya perjanjian. Perjanjian apakah ada? Ada. Kenapa roh manusia tersesat? Karena alam menolak. Kenapa alam menolak? Karena di situ ada perjanjian, ada persekutuan manusia dengan jin. Misal, si tumbal pesugihan. Wow. Ada seseorang mencari pesugihan, dia datang ke salah satu tempat. Persyaratannya oke lah, deal. Mereka mau. Ketika dia meninggal, dia tidak terletak di alam barzah. Dia tidak terletak di alam kubur. Dia masuk di alam lain. Terbukti, saya tahu sendiri ketika saya pernah masuk di salah satu pantai yang tidak bisa saya sebutkan di situ. Loh, kok ada artis di situ? Bahkan artis itu sudah meninggal. Wow. Kenapa kok ada di istananya? Otomatis si artis pernah berjanji dengan penghuni pantai. Mengikat sebuah perjanjian ya, Mas? Mengikat perjanjian. Saya ada buktinya ketika 2009, saya masih SMP. Saya punya teman kasat mata, kuntilanak. Aduh. Dia bercerita, itu 2009 saya SMP. Dia bercerita, saya dibunuh sekeluarga saya. Suamiku dibunuh, anakku dibunuh. 2009. Kronologinya dibunuh, dia bercerita ke saya. Dan ketika Mas Tigor cari, ada ya kisahnya? Ada, saya ketemu di 2020. 2020 makamnya ketemu. Ada fotonya. Meninggal di bulan 4 1987. Itu di hari yang sama. Rohnya belum selesai. Roh yang tersesat. Oh, tersesat. Ada lagi roh yang dia menyangkal bahwa dirinya belum meninggal. Roh korban pembunuhan, roh korban kecelakaan. Apakah mereka bisa sempurna? Iya bisa. Gimana sempurnakan? Dengan caranya. Setiap orang memiliki caranya. Entah dari doanya, entah dari ritualnya. Tersesat? Iya, pasti bisa tersesat. Berarti orang kecelakaan itu meninggal yang diakibatkan kecelakaan itu mereka mungkin belum siap ya, tidak menduga Belum siap. ya, Mas? Meninggal bunuh diri, itu yang paling bahaya. Buat teman-teman, siapapun, kalau ada masalah bunuh diri, masalahmu tidak akan selesai, tambah ribet. Iya kalau kamu meninggal selesai. Kalau meninggal dari kejadian kuntilanak, terus diambil dukun, kuntilanaknya dipekerjakan, bisa. Oh. Misal saya mau, saya ambil kuntilanak, kamu kuntilanak, kamu berdiri di tempat usahanya agar usahanya nggak laku, bisa. Yang dikerjakan apa? Kuntilanak. Tambah nggak selesai, sudah hidup capek, mati pun lelah. Iya nggak? Betul, bisa ya Mas? Iya, Tigor, roh kayak tersesat. begitu. Maka kawan-kawan berbagi cerita, ingat apapun, selelah apapun, tidak ada penyelesaian kehidupan di luar waktu dan masanya Tuhan ya Mas Tigor. Yang kemarin, waktu keluarga saya kena COVID, ibu saya dirawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit Kediri. Saya ngurusin ini namanya administrasinya dan sebagainya, tanda tangan dan sebagainya. Saya naik ke atas. Ini kan ruang COVID, ruang isolasi. Kenapa orang berkeliaran? Dia santai duduk-duduk. Pasiennya, ternyata yang saya lihat bukan manusia di situ. Aduh. Orang yang meninggal sebelum 40 hari, dia belum sadar bahwa dia sudah meninggal. Semacam orang hidup itu adaptasi ya Mas Tigor, Adaptasi. ya? Oh ini saya baru meninggal. Makanya ada 3 harian, ada 7 harian, ada 40 harian, itu ya? 100 harian. Semakin hari-hari ini terhitung, mereka semakin tahu bahwa tubuhnya ini terkikis. Oh iya ya, di 40 hari mereka paham bahwa dia meninggal. Apakah orang meninggal bisa berpesan? Bisa. Tuh.
Tuhan itu luar biasa ya Mas Tigor ya. Mengizinkan kita 40 hari itu untuk beradaptasi ya. Iya. Wow. Jangankan yang sudah meninggal, yang kita masih hidup aja, kita bisa tinggal di Semarang, Indonesia gitu. Kita mau tinggal ke Korea, kita enggak tahan suhunya, kita sakit kok. Betul. Orang meninggal juga seperti itu. Kaget, dia juga merasa. Dan bedanya apa? Wajahnya lelah. Wajahnya lelah. Kebetulan dokter forensiknya dekat dengan saya. Saya tanya, aku ketemu ibu ini. Coba cek mayatnya. Salah satu orang forensik, orang yang sering mandiin jenazahnya. Ibu ini tuh sudah meninggal tadi jam 10 pagi. Wah. Aku ketemu loh. Itu yang terjadi. Terus saya pernah video call sama teman saya. Dia perawat rumah sakit di bagian IGD. Video call kan otomatis belakangnya terlihat. Kok di belakangmu ada bapak-bapak ya? Aduh. Kepalanya dikasih perban. Nggak ada. Terus temennya, itu tadi ada yang meninggal gara-gara otak itu. Ternyata dia masih di situ. Selagi jenazahnya masih ada di situ. Dia masih bingung. Ya, Mas dan Tigor. yang saya sayangkan kemarin, jika ada tangan-tangan nakal yang seharusnya jenazah diperlakukan selayaknya jenazah, ada yang jenazah yang dilakukan selayaknya tidak seperti jenazah. Apalagi tentang pandemi kemarin, entah mereka takut atau apa. Beban yang meninggal pun juga beban. Iya, kan kita tahu kalau orang meninggal itu katanya dimandiinnya pun harus halus ya Harus, Mas. masih karena terasa. sakit dia Masih Mas terasa. ya. Saya di 2011 saya make up jenazah. Saya make up jenazah. Jenazah itu bisa ngeluarin air mata. Ya. Saya heran loh, ini kan sudah tidak ada, kok bisa air matanya keluar? Waktu itu korban kecelakaan. Dia menutup matanya itu tidak rapat. Agak kebuka gini. Oh berarti ada beberapa beban yang belum terpecahkan. Dia nangis sih. Wow. Saya takut. Arep wedi, arep njerit tapi aku wedi arep rejenganku. Akhirnya saya bertanya, oh ternyata orang yang sudah meninggal ini sebelum dimakamkan dia tahu kok disentuh, sedih dia tahu. Ya itu memang dalam kehidupan, dalam masa akhir kehidupan, Iya. bahkan kita berbicara mengenai apa sih kehidupan setelah kehidupan ini ya Mas Tigor Iya, ya. nanti kita Luar selesaikan biasa, di ya. sambungan selanjutnya. Luar biasa, Iya. kalau ngobrol dengan Mas Tigor ini tidak pernah selesai para sahabat berbagi cerita. Tetapi biarlah konten-konten ini kami berharap tidak ada melukai Iya. atau menyinggung siapapun. Jikapun ada kata yang salah, anggap aja ini sebuah hiburan. Iya. Hiburan yang untuk kebaikan, diserap yang baik, dibuang yang tidak baik, yang sesuai kebutuhan, pemikiran. Dan kami berdua berharap berbagi cerita itu bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan. Apa yang hendak para sahabat berbagi cerita pertanyakan bisa berkomentar di komen-komen di bawah YouTube channel kami. Yang pasti jangan mengkritisi ya Mas. Iya. Kok terawangannya belum terjadi ya? Memang selalu digarisbawahi. Semoga tidak terjadi. Ya Mas Iya. Tigor ya. Oke, para sahabat berbagi cerita, saya Dewi Susilo Budi Harjo. Dan saya Tigor Otadan. Sampai bertemu pada episode berbagi cerita yang lain. Enggak.